Dan ini nanti kita akan masuk kepada sifat-sifat sembelihan. Yang menjadi poin cukup di sini bikabsyain amlahain akronain. Dia menyembelih 2 sembelihan, tidak 1. Dan begitupun di hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insarafa ilal manhar fanahara thalatha wa sittin biyadihi. Bahwa Nabi kemudian pergi ke al-manhar, ke tempat sembelihan. Fanahara, dan Nabi menyembelih thalatha wa sittin biyadihi. Summa a'ta aliyan fanahara ma gobaro. Kalimat nahara telah kami sebutkan seperti di Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Makna an-nahr, sembelihan untuk binatang ibil, unta. Walakin qad utliqa kalimat an-nahr ala kulli dhabihah, sawa'un kana sapi, bakar, au gonam, maka qad utliqa kalimatu an-nahr. Idan huna suman sarafa ilal manhar fanahara thalatha wa sittin. Maka Nabi menyembelih 63 dengan tangannya. Suma a'ta aliyan fanahara ma ghabara. Kemudian Nabi lelah, mungkin capek, maka diberikan kepada Ali, dan Ali menyembelih ma ghabara. Makna ma ghabara yang tersisa. Lalu berapa sembelihan Nabi? Disebutkan pada hari haji wada tersebut Nabi menyembelih sekitar 90 dari kurban. Maka disunahkan untuk banyak membeli dari kurban, dan tentunya kalau ada uang ya kita membeli banyak. Kalau tidak ada ya 1 juga cukup, alhamdulillah. Dan permasalahan ini harus ada takyid. Wa takyiduhu, maka takyidnya, pembatasannya tidak sembarangan. Orang membeli puluhan dari kambing, ataupun ratusan dari kambing, dan puluhan dari sapi, karena dia memang rangkayo, orang kaya, miliarder. Namun perlu ditakyid. Takyidnya apa? Malam yadkhul dzalika riyaun au mubahatun au tabdzir. Maka tadi disunahkan bagi yang mampu, mempunyai uang banyak dari kaum muslimin mempunyai uang yang banyak. Maka jika dia membeli 10 ekor sapi, 50 ekor kambing, maka bisa dia melaksanakan seperti itu. Apalagi pesan kambingnya sebelum jauh-jauh dari hari Id. Namun takyidnya malam yadkhul dalika riya, maka niatnya hanya untuk Allah, bukan ingin dilihat oleh manusia. Riya an-nas, dipandang manusia. Wasum'ah, bisa jadi tidak dilihat tetapi didengar, ingin khobarnya sampai ke pelosok negeri bahwa dia orang kaya membeli ratusan kambing untuk disembelih dan dibagikan, dan puluhan sapi, ingin didengar, diberitakan oleh orang-orang, viral di TikTok, viral di YouTube, viral di media sosial bahwa dia juragan kaya yang menyembelih ratusan kambing dan puluhan sapi. Maka takyid tidak riya dan tidak berbangga-bangga dengan sembelihannya ini. Si fulan anaknya bupati, berapa menyembelih? 20 kambing, aku beli 50. Hari ini pergi ke pasar hewan, beli 50, mubahah. Maka saling berbangga-bangga.
Ini tidak masuk kepada ikhlas. Atau bahkan at-tabdzir, banyak membeli daging, kemudian akhirnya jadi tabdzir, siapa yang akan makan? Maka oleh sebab itu berkata Qadhi Al-Iyad, dari hadis-hadis di atas, dari dua hadis Jabir yang kita sebutkan tadi di riwayat Muslim dan Anas ibnu Malik, Nabi menyembelih 2 kibas atau kabs. Fihi dalilun ala anna al-manhar maude muayyan min Mina wa haitsu dabaha minha au minal haram ajza'ahu. Maka pendalilan di sini Nabi menyembelih di al-manhar, tempat khusus sembelihan di Mina. Maka Mina itu tempat yang luas. Wa fi Mina fi manhar. Dan manhar adalah ala wazn maf'al, ismun, tempat untuk penjagalan, untuk menyembelih hewan di Mina. Maka ini tempat khusus, termasuk dari haram. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari faidah, kata Al-Qadhi Iyad, wa fihi istihbabu takthiril hadi. Wa kana hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam fitil kasanah qarib ila mi'ah badanah, sekitar 90 lebih atau 100 kurang, yang jelas disebutkan oleh para ulama dianggap bulat 100 sembelihan. Maka dulu pada saat itu Nabi 100 sembelihan. Maka Nabi orang kaya, Allah berikan kepada dia mafatihud dunya. Seperti di hadis Jabir yang muttafaqun alaih, wa utitu bimafatihad dunya. Maka aku diberikan kepadaku pintu-pintu dunia terbuka lebar dan kuncinya untuk menjadi orang terkaya. Namun Nabi memilih hidup zuhud. Maknanya zuhud adalah mengambil dunia, labud. Falatan sanasibaka minad dunya. Maknanya dia tetap makan daging, makan makanan yang menguatkan badannya untuk ibadah, dan menggunakan perkakas kehidupan yang bisa dia pakai. Maka itu namanya az-zuhud, masih mengambil dunia namun apa adanya, ala kadarnya. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa dir'ahu au dir'uhu marhunah ala al-yahud li ajli sa'ain min asyair. Bahwa Nabi meninggal dan baju besinya, baju perangnya digadaikan, masih tergadai belum ditebus, pada orang Yahud, karena Nabi meminjam dengan jaminannya baju tersebut kepada orang Yahud dikarenakan 2 sok dari tepung gandum, karena Arab biasa memakan tepung. Maka inilah kehidupan Nabi, yang mana dia mempunyai pintu-pintu dan kunci-kuncinya untuk menjadi orang kaya, namun dia lebih baik menjadi orang yang sederhana. Namun di saat dibutuhkan kebutuhan yang membutuhkan uang yang banyak, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat dibutuhkan untuk membeli sembelihan, maka dia mempunyai 100 sembelihan. Di antaranya dari binatang-binatang di sini disebutkan tadi an-nahr, maknanya ibil. Bisa jadi hampir 100 dari ibil. Berapa uang? Maka itulah kehidupan Nabi. Jika dalam keadaan dakwah, dalam keadaan lillah, dia keluarkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, maka Nabi dalam keadaan zuhud.
Dan pada hadis 2 yang tadi kita sebutkan, fihi istihbab dabhil muhdi hadiyahu binafsihi. Dan ini nanti akan kita bahas di bab yang setelahnya. Maka inilah dari bab yang kelima dan pendalilan dari hadis-hadis yang sahih bahwa barang siapa yang mampu untuk memperbanyak sembelihan meskipun uangnya terbatas, daripada membeli 1 lebih baik membeli 2, 3, maka ini adalah lebih baik. Dan bab yang keenam, al-babus sadis, al-afdal an yadbaha rajulu udhiyatahu binafsihi li'anna fi'lahu qurbatun. Maka jika mampu seseorang itu menyembelih dengan tangannya, maka itu lebih baik, karena telah datang sunnah-sunnah bagaimana Nabi menyembelih sembelihannya sendiri. Idan al-asl la yahtaj ila jazar. Maka asalnya tidak butuh kita menyewa para penyembelih. Orang yang berkurban mempunyai 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, atau 1 sapi, maka lebih baik dia yang menyembelih. Namun jika mampu, maka jika seseorang mampu untuk menyembelih, lebih baik dia yang mempunyai sembelihan menyembelih sendiri. Namun jika tidak mampu, bisa disembelihkan oleh ikhwah, terutama seperti kita di ma'had. Maka semua orang akan dibagikan kambingnya dan makan bersama. Insya Allah kita setelah sholat id, langsung ikhwah, para pengurus dan para santri menyembelih, dan tidak makan kecuali kita makan dari kambing tersebut, insya Allah. Maka afdal orang yang berkurban dia yang menyembelih jika mampu. Jika tidak mampu, ya tidak apa-apa untuk disembelihkan oleh saudara yang lainnya yang memang ahli. Karena permasalahan bukan takut darah. Bukan, permasalahannya bukan masalah takut, manja dan sebagainya. Ini permasalahan yang disembelih ini telah datang nanti adabnya, bahwa dia itu harus cepat, lehernya putus, ataupun maknanya diputuskan dari saluran pernafasan dan saluran darah sehingga mengucur dalam waktu yang lebih cepat. Nah, orang-orang yang tidak biasa dengan rasa takut dan grogi, akhirnya digesek, tidak putus-putus. Kasihan kepada yang disembelih. Karena itu, maka orang-orang yang spesifik jagal, biasa menyembelih kambing, sapi, maka dia dijadikan sebagai penjagal lebih baik. Meskipun pada asalnya orang-orang yang mempunyai sembelihan, maka ada sunahnya agar dia menyembelih dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh Nabi.